Bab 7. Bersujud terlebih dahulu. Pagoda kecil berkata dengan serius, kamu harus menanggungnya sendiri. Aku tidak bisa menanggungnya. Sander Ye menggelengkan kepala sambil tersenyum. Dia melihat ke arah Findasi yang masih sedikit waspada, ekspresinya rumit. Hati nurani. Membunuh Findasi bisa memastikan tidak akan ada masalah di masa depan. Namun ini akan bertentangan dengan hati nuraninya. Karena sebelumnya, Findasi tidak pernah menunjukkan permusuhan terhadapnya atau terhadap Grace Nalan, bahkan memberi mereka 2 buah api spiritual. Sekarang, jika dia membunuh pihak lawan hanya karena takut identitasnya sebagai kultivator pedang terbongkar, dirinya akan menjadi apa? Sander Ye tidak dapat melakukan hal seperti itu. Setiap orang harus memiliki batasan. Jika tidak ada batasan, apa bedanya dengan binatang? Pagoda kecil juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Sander Ye mengeluarkan cincin penyimpanan dan berjalan ke depan Grace Nalan. Grace Nalan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sander Ye memberikan cincin penyimpanan itu padanya. Grace Nalan tidak mau menerimanya. Sander Ye berkata pelan, tanyakan saja, aku akan menjawab semuanya. Grace Nalan menatap Sander Ye, kamu adalah seorang kultivator pedang. Sander Ye mengangguk. Grace Nalan diam sejenak, kemudian berkata, apakah kamu memiliki pengalaman istimewa? Sander Ye mengangguk. Grace Nalan mengangguk, ternyata akulah yang sudah berharap terlalu banyak. Sander Ye menggelengkan kepala, kenapa kamu berbicara seperti itu? Grace Nalan menatap Sander Ye. Lalu Sander Ye berkata dengan serius, apakah antara pria dan wanita tidak bisa ada perasaan yang murni? Tanpa memperhatikan status, latar belakang, atau kekayaan. Grace Nalan tersenyum tipis, jadi apa yang kamu suka dariku? Sander menjawab dengan serius, cantik. Senyuman di sudut bibir Grace Nalan semakin lebar. Sander Ye tersenyum dan meletakkan cincin penyimpanan itu di tangan Grace Nalan. Ini sudah seharusnya menjadi milikmu. Grace Nalan tidak menolak, ia menyimpan cincin penyimpanan tersebut. Seolah teringat sesuatu, dia melihat kedua mayat di kejauhan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sander Ye diam. 2 jenius dari keluarga besar tewas di sini, ini adalah masalah besar. Pada saat ini, Findasi tiba-tiba berkata, aku bisa bersaksi dan mengatakan bahwa mereka tewas di tangan monster di sini. Sander Ye dan Grace Nalan menatap Findasi, dan Findasi berkata dengan serius, jika aku bersaksi, kedua keluarga besar tidak akan memiliki alasan untuk menargetkan kalian. Namun, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Aku bisa bergantung pada keluarga Si, ini bukan masalah besar bagiku, sedangkan Nona Grace juga memiliki guru Fei yang akan membantunya, dia juga akan baik-baik saja. Setelah selesai bicara, dia melihat Sander Ye, kamu pasti akan memiliki masalah. Sander Ye tetap diam. Ini adalah masalah besar. Findasi lanjut berkata, kamu memiliki 2 pilihan. Pertama, kamu adalah kultivator pedang, pasti ada kekuatan misterius atau master di belakangmu. Jika mereka bersedia membantumu, kamu seharusnya tidak akan menghadapi masalah besar. Sander Ye segera bertanya dalam hati, Tuan Pagoda, apakah kamu takut pada 2 keluarga besar negara N ini? Pagoda kecil berkata, tentu saja, sangat takut. Raut wajah Sander Ye menjadi serius, aku pikir kamu sangat hebat. Kamu juga takut. Pagoda kecil dengan tenang berkata, bagaimanapun aku sedang terluka. Sander Ye mendesah pelan, lalu menatap Findasi, katakanlah pilihan kedua. Findasi berkata dengan serius, bergabung dengan Akademi Guanxuan, maka kamu akan mendapat perlindungan dari Akademi Guanxuan.
Sander Ye tetap diam. Findasi berkata, jika kamu ingin masuk ke Akademi Guanxuan, itu pasti hal yang mudah, tapi masuk sebagai siswa biasa tidak akan cukup. Kamu harus mencari seseorang sekelas Guru Fei untuk mendukungmu. Hanya orang sekelas itu yang tidak akan takut pada keluarga Nan dan keluarga Zheng. Sander Ye mengangguk pelan, aku mengerti. Findasi melihat Sander Ye dengan ekspresi yang rumit. Dia tak pernah menyangka bahwa orang yang selalu rendah hati ini adalah seorang kultivator pedang, dan bahkan menguasai teknik pedang terbang yang legendaris. Mengerikan. Dia benar-benar sudah salah menilai. Tiba-tiba, Sander Ye berkata, apakah kita akan lanjut masuk ke dalam? Kedua wanita itu menatap Sander Ye, dan Sander Ye berkata dengan serius, di sini tidak hanya ada sumber energi spiritual, melainkan ada sumber energi bumi juga. Jika kita melanjutkan perjalanan, yang kita dapatkan seharusnya bisa lebih banyak. Kedua wanita itu saling bertatapan, keduanya tergoda. Sander Ye berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Setelah itu, ketiganya melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, mereka berhasil mengumpulkan banyak kristal spiritual ungu yang semuanya berkualitas tinggi. Selain itu, ketiganya juga berhasil mendapatkan banyak kristal spiritual emas. Mereka mendapatkan banyak hasil. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berhenti dan berkata kepada kedua wanita di sisinya, kalian berdua ikuti aku dari belakang. Mereka berdua melihat Sander Ye dan Sander Ye berkata dengan serius, tempat ini terlalu sunyi, aku merasa mungkin ada bahaya. Setelah itu, dia mengeluarkan pedang Hangdao miliknya dan berjalan di depan. Grace Nalan melirik Sander Ye, tersenyum tipis, dan mengikutinya dari belakang. Findasi juga melihat sekilas ke Sander Ye, tapi dia tetap diam dan segera mengikuti mereka. Setelah berjalan sekitar 15 menit, Sander Ye tiba-tiba berhenti. Dia menusuk tanah dengan pedangnya, lalu menariknya dengan keras. Kerak. Tanah terbelah, dan di dalam retakan itu, Sander Ye melihat aliran sungai putih sepanjang beberapa puluh meter. Melihat pemandangan ini, ketiganya sangat terkejut. Sumber energi spiritual terbaik. Jangan remehkan sungai putih kecil ini. Ini adalah sumber energi spiritual terbaik yang akan membuat Akademi Guanxuan terkejut. Sander Ye berkata, bagaimana kita akan membaginya? Kedua wanita itu saling pandang, kemudian melihat Sander Ye. Sander Ye berkata, ini sulit untuk dibagi. Jika kita menjualnya, kita akan mendapat masalah besar. Jika kita menukarnya dengan uang, kita semua tidak memiliki terlalu banyak kristal spiritual ungu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke kedua wanita itu, bagaimana kalau kalian pikirkan cara untuk mengatasi ini? Findasi berpikir sejenak, lalu berkata, biarkan sumber energi spiritual ini tetap di sini. Bagi kalian, itu akan membawa malapetaka. Karena jika keluarga kalian memiliki sumber energi spiritual ini, maka hal itu akan mendatangkan bencana besar. Jika kalian bersedia memberikannya padaku, aku akan memberikan semua kristal spiritual ungu dan kristal spiritual emas yang ada padaku, serta 3 gulungan teknik kultivasi tingkat bumi dari keluargaku secara gratis. Teknik kultivasi tingkat bumi. Sander Ye dan Grace Nalan bertukar pandang, dan Grace Nalan tersenyum tipis, terserah kamu. Saat ini, Grace Nalan kebetulan sedang melatih teknik kultivasi tingkat bumi karena dia adalah murid langsung dari Guru Fei. Sander Ye merasa sedikit tertarik. Harga dari sumber energi spiritual ini jelas jauh melebihi 3 gulungan teknik kultivasi tingkat bumi, tetapi dia tidak dapat menggunakannya untuk keluarga Ye. Seperti yang dikatakan Findasi, jika keluarga Ye memiliki sumber energi spiritual unggul seperti ini, maka mereka akan terancam punah keesokan harinya.
Sedangkan 3 gulungan teknik kultivasi tingkat bumi akan sangat berguna bagi keluarga Y. Teknik kultivasi terbagi menjadi tingkat human, tingkat spiritual, tingkat raja, tingkat bumi, tingkat langit, tingkat suci, tingkat ilahi. Teknik kultivasi tingkat bumi seperti ini, bahkan di Akademi Guanxuan pun dianggap sangat berharga. Jika keluarga Y memiliki teknik kultivasi tingkat bumi seperti ini, maka itu akan memberikan keuntungan besar untuk meningkatkan keseluruhan kekuatan keluarga Y. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan semua kristal spiritual ungu dan kristal spiritual emas yang dimiliki Vindasi. Sander Y memandang Vindasi, "Nona Vinda, aku setuju memberikan sumber energi spiritual ini kepadamu. Namun aku punya satu permintaan, yaitu jika ada sumber energi spiritual lain di masa depan, itu akan menjadi milik kami." Vindasi mengangguk, "Baiklah. Jika dia bisa membawa pulang sumber energi spiritual unggul seperti itu, keluarga Si pasti akan sangat senang." Sander Y langsung meletakkan sumber energi spiritual tersebut ke dalam cincin penyimpanan dan kemudian memberikannya kepada Vindasi. Vindasi segera menerima cincin penyimpanan itu, lalu mengeluarkan 3 gulungan tua berwarna hitam dan memberikannya kepada Sander Y. Sementara itu, dia juga memberikan semua kristal spiritual ungu dan kristal spiritual emas yang dimilikinya kepada Sander Y. Sander Y juga tidak sungkan-sungkan, ia menerima semuanya, lalu membagikan separuhnya kepada Grace Nalan. Kemudian, ketiga orang itu saling pandang dan tersenyum dengan puas. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Namun, selanjutnya, yang mereka temukan semuanya kristal emas. Selain itu, semakin dalam semakin banyak. Pada akhirnya, Sander Y menyadari bahwa jumlah kristal emas semakin meningkat, jadi dia berinisiatif memberikan 1000 kristal emas kepada Vindasi, "Ini untukmu." Vindasi melihat Sander Y, "Sebelumnya sudah kubilang, semua benda yang ditemukan selanjutnya, aku tidak akan menginginkannya." Sander Y tersenyum, "Aku juga tak menyangka semakin dalam kita masuk, yang didapatkan akan begitu banyak. Kamu simpan saja, anggap saja untuk menjalin hubungan baik." Menjalin hubungan baik. Vindasi menatap Sander Y sejenak, lalu menerima kristal emas tersebut. Grace Nalan melihat Vindasi, kemudian melihat Sander Y, tapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga lanjut masuk ke kedalaman, dan setelah sekitar 15 menit berjalan, Sander Y yang memimpin tiba-tiba berhenti. Dia mengayunkan pedangnya dan membelah tanah di bawahnya. Dari celah yang terbuka, dia melihat ke bawah. Di kedalaman beberapa puluh meter, ada sungai berwarna emas sepanjang beberapa puluh meter. Sumber spiritual bumi. Mereka bertiga terkejut. Benar-benar ada sumber spiritual bumi. Dan pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar tidak jauh dari sana. Raut wajah mereka bertiga menjadi sangat serius. Sander Y dengan cepat menarik Grace Nalan ke belakangnya, ekspresinya penuh kewaspadaan. Dan di depan mata mereka bertiga, seekor monster perlahan muncul. Monster itu memiliki bentuk anjing, memiliki 2 tanduk, dan seluruh tubuhnya penuh dengan sisik tebal yang berkilauan. Ekornya seperti pisau kuno yang tajam dan menakutkan. Ketika melihat monster itu, raut wajah ketiganya tiba-tiba menjadi sangat serius. Monster itu memandang mereka bertiga. Boom! Dalam sekejap, ketiganya merasa seperti tersambar petir dan ketujuh indera mereka berdarah. Sander Y berkata dengan terkejut, kamu adalah monster tingkat raja." Monster itu melirik Sander Y dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tingkat raja? Apa-apaan itu? Aku berada di tingkat kaisar." "Tingkat kaisar?" Ketika mendengar ini, wajah Sander Y dan yang lainnya langsung memucat.
Tingkatan monster berbeda dari tingkatan manusia. Monster dibagi menjadi tingkat 1 hingga 9. Setelah tingkat 9 adalah tingkat spiritual, kemudian tingkat raja, tingkat bumi, tingkat langit, dan tingkat kaisar. Monster tingkat raja adalah yang paling kuat di seluruh negara N. Namun makhluk di depan mereka adalah tingkat kaisar. Tingkat kaisar. Pikiran Sander Y kosong seketika. Findasi juga tampak putus asa. Tamatlah. Ini akan sepenuhnya tamat. Sander Y berkata dengan gemetar dalam hati, Tuan Pagoda, bukankah kamu bilang tidak akan ada bahaya? Pagoda kecil berkata, ya. Sander Y berkata dengan gemetar, makhluk ini berada di tingkat kaisar. Tingkat kaisar. Apakah menurutmu ini tidak berbahaya? Hah? Pagoda kecil berkata, ya, oh, berbahaya, sangat berbahaya. Sander Y. Saat ini, Sander Y benar-benar tak berdaya. Ternyata pagoda kecil ini tidak terlalu dapat diandalkan. Wajah Grace Nalan dan Findasi juga pucat, mereka tak pernah menyangka akan bertemu dengan monster tingkat kaisar di sini. Tingkat kaisar. Itu adalah makhluk yang hanya ada dalam legenda kuno. Saat ini, yang diketahui orang-orang di seluruh negara N, monster terkuat berada di tingkat raja. Namun di tempat ini muncul monster tingkat kaisar. Ini seperti seekor naga yang muncul di sebuah sungai kecil, sangat luar biasa dan di luar dugaan. Pada saat ini, monster itu dengan dingin melihat mereka bertiga. Sekelompok semut juga berani menggangguku tidur. Setelah selesai bicara, monster itu membuka mulutnya dan bersiap untuk menelan ketiga orang itu. Namun pada saat ini, Sander Y tiba-tiba menarik Grace Nalan ke belakangnya dan mengeluarkan pedang Hangdao. Menyerah begitu saja. Itu bukan gaya hidupnya. Bahkan jika peluang kemenangan sangat kecil, dia akan berjuang sampai mati. Dan saat Sander Y hendak menyerang, monster itu tiba-tiba terlihat sangat ketakutan, seolah melihat hantu. Monster itu langsung melompat dengan terkejut, gila, gila, gila. Ah, kamu, bagaimana bisa memiliki pedang ini? Sialan, kamu, bagaimana kamu bisa memiliki pedang ini? Sambil berkata demikian, dalam pandangan terkejut ketiga orang tersebut, monster itu mendekati Sander Y dengan tubuh gemetar. Anak muda, semua ini adalah kesalahpahaman, aku tidak tahu kamu adalah orangnya. Biarkan aku bersujud padamu terlebih dahulu. Kemudian, monster itu langsung berlutut, tubuhnya gemetar tanpa henti. Bersambung.